Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-15, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan ibadah yang mulia di bulan yang sangat amat mulia, yakni Syam Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yakni bolehnya membayar zakat harta dalam bentuk lain, khususnya bagi yang berjuang di jalan Allah. Bahasanya pada waktu itu para sahabat terkena khitab nih untuk diambil sebagian hartanya dalam rangka menunaikan kewajiban zakat. Diambil dari mereka-mereka yang mampu, orang-orang yang kaya, kemudian dihitung sehingga jelas berapa hartanya, kemudian diambil. Kalau harta simpanan adalah 2,5% untuk sebagai zakat mal atau zakat harta simpanan. Baik, mari kita simak penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqatin faqila mana'a Ibnu Jamil wal Khalid Ibnu Walid wa Abbas Ibnu Abdul Muttalib faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yantakimu Ibnu Jamil illa annahu kana fakiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu wa amal Khalid fa innakum tazlimuna Khalidan qad yahtabasa adra'ahu wa tudahu fi sabilillah wa amal Abbas Ibnu Abdul Muttalib fa ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi fahiya alaihi shadaqatun wa misluha wa ma'aha. Artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib telah menceritakan kepada kami, Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menunaikan zakat atau sedekah. Lalu dikatakan kepada beliau bahwasanya ada beberapa sahabat yang menolak, yakni Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ini menolak untuk mengeluarkan zakatnya. Dilaporkan dari Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang bisa mengingkari Ibnu Jamil tidak mengeluarkan zakat? Sebab dulunya dia fakir, kemudian Allah dan Rasulnya menjadikannya kaya. Ya. Jadi untuk Ibnu Jamil ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Adapun Khalid, berbeda. Khalid, sungguhnya kalian telah menzalimi Khalid karena dia telah menghabiskan baju-baju besi dan peralatan perang untuk berjuang di jalan Allah. Terus baju-baju besi, peralatan perang ini menjadi faktor yang bisa menjadi diperhitungkan di dalam pengeluaran zakat. Adapun Abbas Ibnu Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW. Namun dia tetap wajib berzakat, juga wajib mengeluarkan hal-hal lain serupa dengan zakat sebagai kemuliaan. Nah, ini ada 3 sahabat, yakni Ibnu Jamil, kemudian Khalid, kemudian Abbas Ibnu Abdul Muttalib yang masing-masing mendapatkan teguran ataupun penguatan dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, apakah boleh kita membayar zakat harta simpanan dalam bentuk lain? Ya, jawabannya benar. Dalam hadis Nabi di atas
Rasulullah SAW memperbolehkan Khalid bin Walid untuk membayar harta simpanan atau zakat harta simpanannya dalam bentuk atau diperhitungkan dengan baju besi, pedang, dan peralatan-peralatan perang yang telah dibeli oleh Khalid bin Walid digunakan untuk maju perang, membela agama Allah, membela Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini menjadi zakat yang terbaik bagi para pejuang untuk melengkapi dirinya dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjuangan. Untuk zaman sekarang bagaimana? Nah, pejuang-pejuang zaman sekarang ini tidaklah menggunakan pedang sebagaimana zaman dahulu menghadapi musuh di medan perang, tapi pejuang zaman sekarang bisa jadi dia menggunakan teknologi informasi, menggunakan perangkat-perangkat yang bisa untuk berkomunikasi, untuk membuat konten dan sebagainya, sehingga di media sosial atau di media online ini dakwah untuk seruan-seruan pada ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW ini bisa tercapai dengan alat-alat yang canggih, dengan teknologi yang memadai, dengan pemahaman terhadap dakwah di era digital ini. Maka hal-hal tersebut bisa dimaknai sebagai alat perjuangan fisabilillah. Nah, yang kedua, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, Nabi pernah membolehkan Khalid bin Walid untuk membuat perhitungan bagi dirinya terhadap hartanya yang terkena kewajiban zakat. Jadi misalkan kita punya harta simpanan ini 300 juta. Kemudian kita telah mengeluarkan 10 juta atau 20 juta untuk peralatan fisabilillah. Misalkan kendaraan untuk pergi berdakwah ke tempat-tempat yang jauh. Misalkan peralatan untuk bikin konten atau konten kreator, segala peralatannya, segala aplikasinya, ini menghabiskan berapa puluh juta misalkan. Dari 300 juta tadi, ini menjadi faktor zakat atau 2,5% dari 300 juta. Ini berapa? Misalkan 5 juta atau 10 juta misalkan. Maka ini berarti seorang yang aktif berdakwah bisa mengeluarkan zakatnya dalam bentuk lain untuk kendaraannya, untuk konten kreator peralatan dan aplikasinya, ini diperbolehkan untuk zaman sekarang. Baik, lalu yang ketiga, Khalid bin Walid mengeluarkan dalam bentuk senjata dan alat-alat perang fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau memperbolehkan mengeluarkan nilai harga dalam zakat. Yang keempat, hadis ini merupakan dalil yang dijadikan hujjah Imam Bukhari yang menunjukkan bolehnya mengeluarkan barang-barang nilai harga di dalam zakat. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, secara lengkap hadis ini dicantumkan dalam kitab zakat dalam firman Allah, wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Dan untuk hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang dan untuk keperluan berjuang di jalan Allah. Ibnu Hajar Asqalani berkata, dan Imam Bukhari berdalil kisah Khalid tersebut di atas adalah tentang bolehnya mengeluarkan zakat harta dan membeli senjata dan lain-lain dari alat-alat perang yang menjadikannya membantu dia berjuang di jalan Allah, karena Nabi SAW membolehkan Khalid membuat perhitungan bagi dirinya terhadap harta yang dia simpan yang terkena kewajiban zakat. Sebagaimana telah terdahulu, dan inilah metode Imam Bukhari dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 421. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam bersifat luas dan luas di dalam pembayaran zakat harta simpanan yang boleh dibayarkan dalam bentuk lain selain uang bagi orang-orang yang berjuang fisabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita semua
warga kita semua, anak keturunan dan muslim semuanya untuk dapat membayar zakat sesuai dengan ketentuan atau dalam bentuk lain apabila kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.